besar. Nah, buku besar di sini adalah alat untuk menggolongkan rekening sejenis yang ada buku jurnal dan disusun secara sistematis sehingga dapat diketahui saldo akhir terakhir dari tiap rekening tersebut, atau biasa kita sebut dengan saldo normal. Untuk latihan buku besar ini, kalau kita menggunakan kertas itu lebih mudah memang menggunakan bentuk T ya, dari jurnal yang sudah dibuat. Tapi kalau misalnya menggunakan langsung pakai program Excel seperti yang nanti akan saya contohkan, itu lebih enak, bisa pilih 2 kolom, 3 kolom atau 4 kolom. Nah, ya. Sekarang kita langsung saja buat buku besar. Kita buka jendela baru. Untuk buku besarnya, buku besar Askia Dekorator. Desember 2010. Nah, untuk Askia Dekorator ini kan saya gunakan buku besar Askia Dekorator, saya gunakan yang 3 kolom ya. Ada tanggal, keterangan, debit, kredit, debit atau kredit, terus saldo. Sama seperti tadi, kita pilih akunting dulu. Saldonya juga begitu. Kita pilih akunting. Nah, oke. Di tanggal yang pertama ini ya, kita lihat di jurnal umumnya, tanggal yang pertama ini kan ada kas ya 30 juta ya, kita catat biar berurutan ya. Ini saya kasih nomor rekeningnya kas. Oke. Di tanggal 10 Desember itu kas masuk setoran modal. Keterangannya setoran modal kan. Kas masuk senilai 30 juta. Keterangannya adalah debit. Ya. Saldonya kita tulis 30 juta. Terus kedua, tanggal 10 Desember itu membayar biaya air, listrik, dan telepon ya. Tanggal 10 bulan 12 itu membayar air, listrik, dan telepon. Berarti kredit 615 ya, sini K. Oke, karena saldo kita gunakan yang 3 kolom, langsung aja kita kurangkan. Oke. Tanggal 11 membayar kendaraan, ini untuk DP ya, 9 juta. Tanggal 11 ini kita anggaplah uang muka kendaraan ya, uang muka kendaraan ya, kredit 9 juta. Oke, langsung kita kurangkan 9 juta. Terus di tanggal 14 tidak ada kas. Tanggal 15 ya, ada pembelian perlengkapan secara tunai. Tanggal 15 nih, pembelian perlengkapan 265.000 ya, tinggal kurangkan saldonya. Terus di tanggal 16 ini ada
uang masuk ya, menerima pendapatan senilai 1.080.000. Ini menerima pendapatan di debit 1.080.000 debit. Oke, tinggal ditambahkan, langsung kita tambahkan. Tanggal 18 tidak ada kas, tanggal 21 itu menerima pembayaran piutang ya. Tanggal 21 ini menerima pembayaran piutang. Oke, senilai 10 juta. Senilai 10 juta. Tinggal kita tambahkan. Terus di tanggal 21 itu membayar hutang ya senilai 8 juta pembelian peralatan kan. Tanggal 21 membayar pembayaran peralatan ya yang kita beli senilai 8 juta. Lalu kita kurang. Terus di tanggal 28 ada membayar gaji senilai 3 juta. Membayar gaji karyawan. Ini 3 juta. Dan yang terakhir tanggal 28 itu ini adalah pengambilan pemilik atau bribe ya senilai 2 juta. Tulis saja di sini bribe 2 juta. Ya, nah ini adalah saldo akhir atau saldo normal dari kas. Nah, di kas sudah, terus kita lanjut ke piutang ya, ke piutang. Nah di sini di jurnal umumnya kita cari yang hanya khusus piutang. Nah piutang ini kan ada satu pencatatan piutang di tanggal 14, ada piutang masuk tanggal 14 ya. Ini keterangannya tadi adalah pesanan UBSI kan senilai 10 juta. Saldonya adalah 10 juta. Terus kita cari lagi piutang. Nah ini pembayaran ya tanggal 21 ini pembayaran piutang atau menerima pembayaran di kredit. Nah tinggal kita kurangkan saja. Nah ini jadi untuk selanjutnya setelah piutang kita perlengkapan ya, kita mencatat perlengkapan. Nah kita lihat di sini perlengkapan itu hanya ada satu kali transaksi ya di tanggal 15 Desember. Perlengkapan di tanggal 15 Desember. Oke, ini pembelian senilai 265.000.
debit ya, saldonya 265.000. Karena tadi cuma perlengkapan itu transaksinya hanya satu kali di sini, maka ini langsung saldo normal ya, saldo akhirnya. Terus setelah perlengkapan kita urutkan di aktiva dulu ya. Setelah perlengkapan kita cari peralatan. Nah ini peralatan di tanggal 18, peralatan tanggal 18, pembelian peralatan. Pembelian peralatan itu nilainya 8 juta. Ya, langsung 8 juta. Karena hanya ada satu transaksi untuk peralatan, maka ini langsung saldo normal. Terus setelah peralatan kita cari lagi untuk aktiva ya. Setelah peralatan, nah ini ada kendaraan di tanggal 11 Desember ya, 11 Desember ini pembelian kendaraan, nilainya di debit ya 36 juta. Jadi memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar itu harus sesuai dengan postingan awalnya. Misalnya di postingan awal jurnal umumnya itu di debit ya, dipindahkan ke dalam buku besarnya ya tetap kolom debit. Karena kendaraan ini pembelian kendaraan hanya satu, maka ini langsung sebagai saldo akhir ya. Selanjutnya yang akan kita buat ke dalam buku besar itu adalah kendaraan. Berarti untuk harta itu sudah tidak ada lagi yang kita harus catat. Setelah harta, yang kedua adalah hutang. Di sini ada hutang wesel tanggal 11 ya kan. Nah, jadi hutang wesel tanggal 11 bulan 12 itu pembelian kendaraan kan ya. Pembelian kendaraan, hutang bertambah di debit di kredit ya, kredit. Saldonya di sini adalah kredit. Terus di tanggal 18 ini ada pembelian peralatan tanggal 18 senilai 8 juta. Saldonya berarti karena debit ya kredit ketemu kredit akan ditambah. Terus di tanggal 21 ini ada pembayaran ya untuk peralatan tadi. Nah, karena pembayaran hutang berkurang di debit. Ya, jadi di sini kita langsung kurangkan. Karena tidak ada transaksi lagi, langsung ini adalah saldo akhir. Nah, setelah hutang, harta, hutang, ini adalah modal. Modal, transaksi modal itu hanya satu. Ya, hanya satu ini tanggal 10. Tanggal 10 bulan 12 ini adalah setoran modal. Modal bertambah di kredit 30 juta. Karena tidak ada lagi transaksi ya, langsung saldo akhir. Setelah modal itu adalah pipe ya. Ini di sini tanggal kita sesuai sama ini ya. Nih. Nah, terus di tanggal 28 nya tanggal 28 pengambilan
pemilik itu senilai 2 juta, maaf, debit ya, senilai 2 juta, ini 2 juta. Oke, gak ada lagi, kita langsung saldo akhir. Setelah Vibe ini ada yang namanya pendapatan. Oke, pendapatan kita lihat di jurnal umum itu ada di tanggal 14 ini ya, senilai 10 juta nih. Kalau nggak salah pesanan dari UBSI itu senilai 10 juta. Terus di tanggal pendapatan ini tanggal 16 ya, tanggal 16 pekerjaan itu telah selesai ya, keterangannya 1.080.000, jadi tinggal ditambahkan. Nah, karena tidak ada transaksi untuk pendapatan lagi, maka ini adalah saldo akhir. Selanjutnya ini setelah pendapatan biaya. Nah, biaya di sini ada 1, 2. Yang pertama kita catat adalah biaya air, listrik, dan telepon tanggal 10 senilai 615. Biaya air, listrik, dan telepon di tanggal 10 Desember. Ini keterangan membayar saja, 615, debit 615. Terus yang terakhir ya, ini yang terakhir biaya, karena biaya listrik air sudah, tidak ada biaya lain-lain, kita langsung ke biaya gaji tanggal 28. Biaya gaji tanggal 28 Desember itu membayar gaji karyawan, debit senilai 3 juta. Ini 3 juta ya. Karena tidak ada lagi, maka langsung saldo normal ya, lagi. Nah, kita sudah selesai memindahkan jurnal dari jurnal umum ke buku besar Askia Dekorator periode Desember 2010.